Bulan Ramadan adalah merupakan momen terbaik bagi seorang muslim untuk mengoreksi diri, untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, agar kemudian dia berupaya di hari-hari berikutnya menjadi orang yang lebih baik, menjadi seorang hamba yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan dari Allah, demikian pula bimbingan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mengetahui bahwa puasa berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Keutamaan puasa merupakan hal yang telah kita ketahui, dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula puasa adalah merupakan latihan bagi seorang muslim untuk bersabar, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, satu amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla menjadikannya 10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan Allah Azza wa Jalla menjadikan 10 kali lipat, lalu kemudian dilipat gandakan lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang penuh dengan keutamaan. Kecuali berpuasa. Berpuasa balasannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang membalas tanpa perhitungan, bighairi hisab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia itu sudah ada ketetapannya, kecuali berpuasa. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dha'fin." Qala Allah Azza wa Jalla, "Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Satu kebaikan sama dengan 10 yang semisalnya. Lalu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Khusus dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan perhitungan keutamaan yang disebutkan dalam ibadah-ibadah secara umum. Nah, ini merupakan keistimewaan pahala seorang hamba ketika mereka berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berpuasa juga menjadi sebab seorang hamba akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah."
puasa, amalan puasa dan amalan membaca Al-Quran Al-Karim. Kedua amalan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memberi syafaat kepada hamba pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Yaqulus siyam, di mana puasa itu akan mengatakan, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fihi. Puasa mengatakan, wahai Rabbku, aku telah mencegah hamba ini dari makan dan melampiaskan syahwatnya di siang hari, maka berikan kepadaku kewenangan untuk memberi syafaat terhadapnya. Demikian pula bacaan Al-Quran Al-Karim, dia akan berkata, mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fihi. Aku telah mencegah hamba ini untuk tidur di malam hari karena dia menegakkan Al-Quran, dia senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim di malam hari, maka berikan kepadaku hak kewenangan untuk memberi syafaat kepadanya. Qala fayushaffa'ani, maka kedua amalan ini, puasa demikian pula bacaan Al-Quranul Karim, diberi hak untuk memberi syafaat kepada orang yang senantiasa menegakkannya, yang senantiasa berpuasa di siang hari, demikian pula menegakkan, menghidupkan bacaan Al-Quranul Karim di malam hari. Demikian pula termasuk di antara keutamaan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pintu khusus di dalam surganya yang tidak dimasuki melalui pintu itu kecuali orang-orang yang senantiasa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang disebut Ar-Rayyan, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan pintu tersebut pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumil qiyamah, di mana orang-orang yang senantiasa berpuasa akan memasuki pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan ada yang memasuki pintu itu siapapun kecuali mereka yang senantiasa berpuasa. Yuqalu aina shaimun, maka dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang senantiasa berpuasa itu? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri, mereka pun bangkit untuk masuk melalui pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang memasuki pintu itu selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, apabila orang-orang yang senantiasa berpuasa itu mereka telah masuk melalui pintu tersebut seluruhnya, maka pintu itu pun ditutup dan tidak seorang pun yang akan memasuki melalui pintu itu kecuali mereka. Ini juga merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka, pintu khusus untuk kelas orang-orang khusus. Ya. Kadang-kadang kalau kita melihat ya, orang-orang yang antri ketika hendak masuk ke dalam pesawat, itu ada kelas ekonomi, ada juga kelas bisnis. Kalau kelas ekonomi antrinya panjang, tapi kalau kelas bisnis orang-orang khusus, ya, tinggal perlihatkan tiket bisnisnya langsung masuk dia. Pintu khusus, tempat khusus untuk masuk. Dalam kehidupan dunia kita mendapati hal itu. Di dalam al-jannah lebih istimewa, lebih sempurna keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk orang-orang yang berpuasa, mereka memiliki pintu khusus. Tidak ada yang lain yang memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang senantiasa
berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Tabaraka wa taala memberikan kegembiraan kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan dalam kehidupan dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala membimbingnya, senantiasa memberikan taufik kepadanya dan memberikan berbagai macam kenikmatan, makan, minum dan yang lainnya. Dan yang lebih dari itu adalah kenikmatan pada saat mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut mereka lebih harum dari minyak kasturi, dari minyak misk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat Allah Azza wa Jalla membalas pahala dari puasa mereka, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai ahlul jannah, sehingga mereka mengalami kehidupan yang sempurna. Bau mereka, bau mulut mereka, bau yang sangat harum, lebih harum dari minyak kasturi, dan mereka akan meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah memberikan keutamaan ini khusus bagi mereka yang senantiasa berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Bahwa orang yang berpuasa itu akan meraih dua kegembiraan yang menyebabkan dia merasa senang dan gembira. Yang pertama, pada saat dia berbuka puasa, dia bergembira dengan buka puasanya. Dan yang kedua, ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergembira dengan pahala puasa yang dia bawa di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menjadikan momen puasa Ramadan sebagai momen untuk meraih keutamaan sebesar-besarnya. Dan ingat bahwa dalam setiap amalan ibadah, yang paling utama yang harus diperhatikan dari setiap amalan yang dilakukan oleh setiap hamba adalah niat. Luruskan niat, bersihkan niat kita dari berbagai macam kotoran-kotoran syirik, riya, mengharapkan pujian atau mengharapkan dunia dan yang lainnya. Kita berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya disebabkan karena puasanya pada hari itu, maka Allah Azza wa Jalla menjauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun, dijauhkan sejauh-jauhnya, sehingga hamba Allah tersebut tidak tersentuh oleh api neraka. Demikian pula dengan berpuasa di bulan Ramadan menjadi sebab seorang hamba akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Dan bulan Ramadan
adalah bulan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka selebar-lebarnya. Sebaliknya pintu-pintu neraka itu akan ditutup serapat-rapatnya, dan para syaitan dari kalangan jin dibelenggu, yaitu mereka tokoh-tokoh syaitan dari kalangan jin yang senantiasa menyebar di muka bumi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dibelenggu, sehingga hal itu akan meminimalisir terjadinya kemaksiatan di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu. Kata para ulama, yang dimaksud syaitan yang terbelenggu adalah tokoh-tokohnya, para pimpinan-pimpinan syaitan dari kalangan jin. Namun itu bukan berarti bahwa kemaksiatan hilang secara menyeluruh di bulan Ramadan. Masih kita menyaksikan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu datang dari berbagai arah. Di antaranya an-nafsul ammaratu bis-su, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Demikian pula syaitan dari kalangan manusia yang dia telah menjadi syaitan, dia telah menjadi syirir, pelaku kejahatan yang menyuruh manusia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.